Assalamualaikum anak solih dan solihah. Setelah 1 minggu kemarin kita tidak belajar, minggu ini kita mulai belajar lagi ya. Tetap semangat. Hari ini kita masuk tematik A, subtema 2, pembelajaran 2. Untuk hari ini, terdapat muatan bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Untuk bahasa Indonesia, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Untuk SBDP, membuat cover atau sampul buku. Untuk muatan IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia. Karangan adalah suatu karya tulis yang dibuat seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan dan menyampaikannya kepada para pembaca. Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Gagasan ini dapat kita temukan dalam kalimat utama atau kalimat pokok. Adapun langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf adalah yang pertama, kita harus membaca teksnya. Yang kedua, kita menentukan ide pokok dari teks tersebut. Yang ketiga, kita membuat kerangka teks. Yang keempat, kita ringkas teks hingga menjadi paragraf. Muatan kedua yaitu SBDP, membuat cover atau sampul buku. Cover atau sampul buku merupakan contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama dengan si penulis. Adapun ciri-ciri dari cover atau sampul buku yang baik, menggunakan huruf yang menarik perhatian. Pastikan warna sampul dengan warna huruf itu kontras. Gunakan gambar yang menarik dan merupakan cerminan dari cerita yang ada di dalam buku. Menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Sinopsis itu biasanya di belakang ada ceritanya sedikit, nah itu namanya sinopsis. Yang kelima, ada judul, pengarang, dan nama penerbit. Untuk muatan yang ketiga, ada IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya. Tulang-tulang yang ada dalam tubuh manusia dikenal dengan rangka. Pasti kita tidak akan dapat berdiri jika tidak ada rangka. Bahkan bentuk tubuh kita juga pasti tidak beraturan kalau tidak ada rangka. Tubuh kita akan seperti karet, meliuk-liuk kemana kita ditarik. Jadi, apa itu fungsi rangka? Nah, fungsi rangka tulang kita adalah memberi bentuk dan menegakkan tubuh manusia. Yang kedua, melindungi organ tubuh yang penting. Contohnya rangka pada dada itu berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Fungsi yang ketiga adalah tempat pembentukan sel darah merah. Komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya, rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini berada pada tulang pipa dan tulang paha. Dan yang keempat, berfungsi sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena sifatnya hanya sebagai tempat mekatnya otot. Sedangkan otot yang menggerakkan disebut alat gerak aktif. Agar lebih paham, Ananda bisa buka buku cetak dan modulnya ya. Untuk penugasan,
ada di modul halaman 46 nomor 1 sampai dengan 3. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.